Bahkan belum ada aturan yang menentukan bagaimana ketika semua gamelan ini disatukan, digabungkan di tempat ini, kemudian dimainkan bersama. Itu aturannya seperti apa? Bahkan itu belum ada. Aku punya kehidupan sendiri sebenarnya. Di waktu GM16 ini ada dan tumbuh, aku juga tumbuh. Terus aku punya semesta sendiri. Ketika ada GM16, aku tuh ada tapi aku mungkin nggak hadir. Baru mulai 2009, ketika kemudian Yogyakarta Gamelan Festival itu harus diteruskan, aku merasa, oh ini kudu diteruskan. Cuman aku masih nggak tahu sebenarnya. Iki kudu diteruskan kayak ngopo toh, itu aku nggak tahu. Karena yang aku tahu kebetulan beberapa kali aku bikin event untuk ya seperti caraku kalau bikin cah enom, rusuh, chaotic, tapi fun. Nah, Yogyakarta Gamelan Festival itu kan nggak melulu menyenangkan ya. Ada hal-hal yang kemudian mau nggak mau tersemat dan harus dijaga nih. Ya entah itu gamelan itu sendiri atau komunitas GM16. Dari 2009 sampai 2019 ya aku no clue sebenarnya untuk menjalankan Yogyakarta Gamelan Festival itu seperti apa. Bahkan untuk mengelola komunitas GM16 pertama juga aku nggak ada bayangan akan seperti apa. Adikku mungkin yang lebih tahu ya apa pengelolaannya seperti apa. Karena aku punya kecenderungan kayak misalnya bebarengan punya organisasi atau punya geng gitu. Ya ini ngomong gini bukan ngomongin piramida tapi ngomongin barisan. Jadi yo lining sak barisan ya ini maju bareng. Enggak seperti anak panah atau piramida. Aku selalu punya ekspektasi kalau melakukan sesuatu yo aku nggak nengok ke belakang tapi aku nengok ke samping. Ada siapa yang ada di samping itu yang lebih buat aku yang lebih masuk akal untuk bekerja sama itu seperti itu. Nah, di GM16 itu aku nemu piramida ya mungkin karena dulu almarhum papa ini dipandang orang yang memang terus ngayomi semuanya. Nah, sementara aku di kedirianku sejak muda, sejak dulu senengannya kan dari geng barengan. Memang di barisan itu ada fungsi-fungsi strategis, ada fungsi manajemen, ada fungsi kreatif, termasuk fungsi marketing, ada fungsi sosial dan seterusnya. Tapi itu di dalam satu barisan, bukan pada bentuk segitiga. Ini yang kemudian aku mulai belajar sebenarnya yang efektif itu seperti apa, atau yang paling pas untuk GM16 itu seperti apa. Bahkan sampai hari ini aku masih belajar. Saya mungkin dulu sing ke GM16 waktu masih di daerah apa namanya, aku lupa nama daerah, dekat Museum Batik itu. Sampai kemudian pindah yang di dekat alun-alun Idolan gitu. Tempat yang sebenarnya juga bahasanya menarik sih sebenarnya. Mungkin yang paling saya ingat ketika masih di dekat Museum Batik adalah saya masuk ke salah satu ruang di mana Sato Harjo masih menyimpan data-datanya berupa disket. Itu yang paling masih saya ingat sampai hari ini. Di mana beliau yang sungguh luar biasa sih buat saya dalam mengarsipkan tentang data musiknya. Saya nggak menemukan di banyak orang. Itu yang paling saya ingat dari GM16. Hal yang saya tahu tentang komunitas GM16, bagi saya selalu mendengar komunitas GM16 dari teman dan dari dari acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tapi yang jelas saya selalu memiliki apresiasi untuk teman-teman GM16 karena masih aktif main gamelan. Komunitas ada juga mengajak teman-teman yang kepengen belajar bisa ke sana, dan saya juga pernah sepertinya mengunjungi kantor di sana. Kayaknya ada arsip-arsip tentang Pak
Sabtu Raharjo gitu. Ya meskipun saya tidak banyak bersinggungan, tapi selalu saya mengamati dari jauh seperti pengagum rahasia. Ketika 2020 kita memasuki masa pandemi, banyak gagasan-gagasan yang aku kuasai itu kemudian jadi berguna ketika semua orang tidak punya solusi. Maksudku di masa pandemi, bagaimana kita kemudian switching dari pertunjukan langsung kemudian menjadi pertunjukan lewat medium internet atau jarak jauh, telekonferensi dan seterusnya. Nah, kebetulan aku ada penguasaan di bidang itu. Nah, aku merasa gagasanku yang ini kemudian bisa diterima, gagasan-gagasan yang tidak lazim di kejadiannya Komunitas GM16 maupun Yogyakarta Gamelan Festival. Sebenarnya Gaung Gamelan adalah satu program terpisah dari Yogyakarta Gamelan Festival. Itu salah satu programnya Komunitas GM16. Kemudian ketika Gaung Gamelan yang biasanya diselenggarakan, kita janjian sama beberapa kelompok karawitan di hari, jam, dan menit tertentu. Itu kita membagikan notasi gending tertentu, terus dimainkan di jam yang sama berbarengan, tapi dari mana-mana, jadi tidak tergabung di satu tempat. Selain itu kami juga di jam yang sama memutar gending itu di setiap radio yang ada di Jogja. Karena sebenarnya Gaung Gamelan ini juga salah satu, kalau kita lihat, dilaksanakan di island-island ya, paralel ya. Jadinya kan yo jarak jauh juga sebenarnya. Itu sama konsepnya sama ketika kita menghadapi masa pandemi, yo interkoneksi jarak jauh. Lagi jenis format yang sama. Nah, hari ini memakai gagasanku yo ini nek dikelumpukke kabeh wae. Dan itu belum pernah dilakukan. Tidak ada aturan bahkan belum ada aturan yang menentukan bagaimana ketika semua gamelan ini disatukan, digabungkan di tempat ini, kemudian dimainkan bersama. Itu aturannya seperti apa? Bahkan itu belum ada. Komunitas yang menarik, memberikan sebuah alternatif khususnya dalam menyikapi sebuah gamelan, memberikan sebuah alternatif baru di mana bisa menjadi tempat berekspresi generasi muda yang terlepas dari gamelan itu katakanlah harus seperti ini. Jadi menurut aku enggaknya menjadi suatu tempat alternatif di Jogja untuk kesenian gamelan. Ya kalau komunitas ini kan sifatnya kultural banget ya, komunitas ini ya Mas. Jadi siapa aja boleh ikut, terus ya di sini sifatnya volunteerisme banget gitu, terus sosial gitu, terus lebih ke menjadi aktivis budaya ya, lebih tepatnya itu ya. Itu yang menarik kalau di sini. Terus mungkin kalau di komunitas-komunitas atau di yang lainnya mungkin tidak ada ya yang seperti ini ya Mas. Artinya ya ini culture banget ini kultural banget sih, ini sifat komunitas ini kultural banget dari apapun, dari segi sistemnya, polanya maupun cara interaksinya teman-teman ini kultural. Dan ini sebenarnya adalah pola organisasi yang seharusnya ada di Indonesia. Itu memang harusnya seperti ini. Di sisi yang lain, aku penasaran ketika amplifikasi gamelan itu tidak dilakukan secara elektronik, secara elektrik. Ketika gamelan itu dikumpulkan lalu dibunyikan, itu gaungnya akan seperti apa? Ide-ide itu yang kemudian setelah pandemi aku mulai berani. Kalau kali ini kita seperti ini seperti ini. Yogyakarta Gamelan itu menjadi senternya. Harapan gue menjadi center tempat di situ, ada informasi di situ, literasi, arsip atau semua. Jadi menjadi tempat senternya. Orang kalau mau misalnya ke Jogja untuk melihat gamelan dari berbagai angle ya, dari yang tradisi atau apa, dari yang modern. Saya harapannya Gaya menjadi tempatnya untuk itu, untuk yang dikunjungi atau untuk mendapatkan sebuah informasi itu atau literasi
entah literasi arsip atau literasi tentang komposisi